Inni udzakiru niswatan wa rijala ma kullu hubbin fi zamani halala la'anka sya'ran fi nisa'i tawazzulan husnul murahika indahu qad mala. Baik. Tema selanjutnya, poin selanjutnya adalah an akuna musliman fi ahli wa baiti. Harus punya obsesi, cita-cita untuk membangun sebuah rumah yang islami, rumah tangga yang islami. Ustadz, kok kenapa terlalu dini? Enggak, ini bukan terlalu dini. Generasi muda muslim yang hebat di masa yang akan datang adalah yang sudah punya obsesi untuk membangun masa datang lebih baik lagi. Di antaranya adalah membangun rumah tangga. Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, nanti terlambat untuk memikirkannya. Kalau tidak berdoa dari sekarang, maka nanti terlambat berdoanya. Lebih baik berdoa dari sekarang, disusunlah doa itu dengan baik dari sekarang. Jadi jangan mendadak ya. Tidak ada orang membangun rumah saja tidak mendadak ya kan? Dibangun pondasinya. Ya, bangun pondasinya, materialnya disiapkan, tukangnya disiapkan, desainnya juga disiapkan, ya enggak? Masa mendesain mendadak, susah juga ya. Pasti bertahap gitu. Baik, jadi harus ada pikiran seperti itu. Dan pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda hebat di masa yang akan datang adalah yang sudah menyelesaikan urusan rumah tangganya dengan baik. Ya. Setelah itu apa? Dia akan bisa menyelesaikan urusan umatnya. Ya. Akan bisa menyelesaikan urusan umatnya. Kalau urusan rumah tangganya belum baik, belum beres, enggak mungkin dia akan berpikir tentang umat, tidak mungkin, susah. Ya. Kalau sudah desainnya disiapkan, pasti dia akan mudah sekali dan gampang sekali berpikir tentang umat. Masalahnya sekarang adalah anak-anak muda sekarang terlambat memikirkan hal seperti itu. Ini bukan berarti nikahnya harus cepat, tidak. Memikirkannya harus lebih dini, lebih cepat, sehingga selesai urusannya. Coba kalau ditanyakan, ya, ditanyakan pada kalian itu, ya, satu-satu. Misalkan Mas Fadil, mana Mas Fadil? Fadil, ayana Fadil. Ayo, sudah siap berumah tangga? Mungkin kalau ditanya seperti ini jawabnya sambil senyum. Tapi kalau misalkan orang tuanya cerdas di rumah, kemudian ini ada akhwat yang datang minta dilamar, pingsan mungkin langsung ya, karena tidak siap, ya, tidak siap. Fakada. Ya. Ulama-ulama dahulu itu sudah menyiapkan anak-anaknya, mendewasakan lebih cepat, sehingga bisa berpikir mengurusi urusan yang jauh lebih besar, ya, yang jauh lebih besar. Masalahnya sekarang ini anak-anak muda itu ngumplak dalam hal-hal yang sederhana sebetulnya, mencari jodoh, bertahun-tahun jadi stres, jadi pikir, jadi subhanallah, ya, ini masalah buat kita ya. Tadi itu karena terpengaruh oleh media, Fahakata. Ini tidak boleh terjadi seperti itu. Maka kenapa tema ini sangat penting, ya? Ya karena harus disiapkan sejak awal, lebih dini, ya. Sudah ada desainnya, ya. Sudah ada arsiteknya, ya. Arsiteknya sudah ada, sudah didesain, sehingga ketika sudah didesain, nanti saya citanya begini, berdoalah sama Allah, ya. Berdoalah sama Allah agar diwujudkan cita-cita kalian. Ya, kalau ditanya kalian jadi rumah tangga Pak, belum kepikir, ya sudah, susah nanti. Tapi kalau doanya sejak sekarang, harapannya sudah disandarkan sekarang, insya Allah Allah akan menunjukkan jalannya setapak demi setapak. Maka dari itu, terkait dengan ini, tema tentang
membangun rumah tangga yang islami ini menjadi sangat penting. Karena kenapa? Karena rumah tangga ini menjadi al-khutwah al-ula, the first step, langkah pertama untuk membangun masyarakat. Masyarakat yang islami tidak mungkin terbangun kecuali dengan membangun rumah tangga yang islami. Faham ya? Nah, rumah tangga islami terbangun kecuali sebelumnya harus membangun pribadi-pribadi yang islami, ya, berakhlak, ibadahnya bagus, akidahnya bagus. Faham ya kan? Ini runtut, tidak bisa terpisah, ya. Tidak bisa dipisahkan. Idan, apa yang harus kita pikirkan selanjutnya? Yang pertama adalah tentang mas'uliyatuz zawaj. Tanggung jawab menikah itu sejauh mana itu sebetulnya? Ya. Ini kalian harus pahami, harus renungi dengan baik. Yang pertama, ketika seseorang hendak menikah, maka syarat pertama adalah menikahlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud menikah karena Allah? Karena ingin dan bercita-cita membangun keluarga al-baitu al-muslim. Apa al-baitu al-muslim? Keluarga yang islami, ya, keluarga yang islami, ya. Sehingga ketika cita-citanya karena Allah, maka Allah akan mendukungnya, ya, akan mendukungnya. Insya al-bait al-islami. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah harus tahu dan sadar tujuan utama menikah. Tahu dan sadar tujuan utama menikah. Apa tujuan utama menikah? Yang pertama adalah an a'uffa basari, menjaga pandangan, ya, menjaga pandangan. Yang kedua adalah ahfadha farji, menjaga kemaluan, ya, menjaga kemaluan. Yang ketiga adalah attaqillaha rabbi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini 3 tujuan dan ini harus ditanamkan, ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, salasatun haqqun 'alallahi aunahum. Ada 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah itu 3 orang? Al-mujahidu fi sabilillah. Satu adalah mujahid, ya, yang jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua, wal mukatibul ladzi yuridul ada. Al-mukatib, budak mukatib, ya, yang sudah berjanji kepada seorang tuan sudah berjanji kepada budaknya untuk dibebaskan. Al-mukatib alladzi yuridul ada. Kemudian yang ketiga adalah wan nakih alladzi yuridul afaf. Orang yang menikah yang tujuan utamanya adalah menjaga kehormatan diri, harga diri, ya, kemuliaan diri, al-afaf, al-iffah. Nah, inilah 3 orang yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu jauh-jauh hari daftarkanlah diri. Daftarkanlah diri, ya Allah, jadikanlah hamba besok menjadi orang-orang yang Engkau tolong. Nah, dan sempurnakanlah kesiapan hamba mulai sekarang. Nah, maka setiap harinya berusaha untuk memantaskan diri menjadi kepala rumah tangga, ya. Jadi yang musibah sekarang ini setiap harinya memantaskan diri menjadi murni anak muda yang bebas, yang udah susah. Maka ketika bergulir waktu sudah nggak sadar, dia sudah umurnya 25 tahun, 27 tahun, udah susah, ya, susah. Sudah urusan yang macam-macam, masalahnya juga semakin banyak, ya kan? Gitu. Ya, tidak ada keberanian, ya, tidak ada keberanian. Bahkan mikirkan yang lebih besar nggak bisa, nggak kuat, karena setiap harinya yang dipikirkan hanya kesenangan, enjoy, ya, gitu. Muhammad Al-Fatih umur berapa menaklukkan Konstantinopel? 21. Nah, berarti selesai kuliah, ya. Selesai kuliah, ya enggak?
luar biasa dahsyat. Karena dia sudah kepikiran terus hal-hal yang besar, yang hebat, yang dahsyat ya. Anak sekarang kebanyakan memikirkan hal yang sederhana, ya, yang sederhana, yang remeh, yang mungkin tidak menjadi obsesi hidupnya, sesungguhnya tidak ya. Maka ini ya tujuan utama nikah harus ditekankan ya, karena semata-mata ingin menjaga kehormatan ya gitu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, memilih pasangan dengan baik. Ikhtiar zaujah wa syarikah hayah. Nah, memilih pasangan dengan baik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhayyaru linutafikum fa innal irqa niza'. Wa fi riwayatin dassas. Wa fi riwayatin fankihul akiffa wankihu ilaihim. Jadi memilih pasangan kenapa? Yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, yang baik ibadahnya. Ya. Sebelum ke sana maka kita memperbaiki diri, ya kan? Karena Allah pasti akan menemukan yang baik dengan yang baik, ya kan? Yang jelek dengan yang jelek. Insya Allah akan ditemukan seperti itu. Memantaskan diri, ya, memantaskan diri sebagai seorang yang siap mendampingi pasangan hidup yang baik. Fakata. Mulai sekarang. Bukan berarti sekarang kalian mencari-cari, tidak ya. Bukan. Nanti malah kesibukan mencari terus ya. Ngoleksi, nyeleksi, wah luar biasa. Sibuk lah jadinya. Bukan itu maksudnya. Tapi memantaskan diri sendiri. Ya. Kira-kira saya sudah pantas belum ya jadi orang baik ya? Atau berdampingan hidup dengan pasangan yang baik. Sudah pantas belum? Kata ya. Harusnya seperti itu, ya. Kenapa? Karena ketika kita berusaha ikhtiar mencari yang terbaik, Allah akan bukakan jalan yang terbaik, dan itu akan berefek akibat kepada keturunan kita. Nah, kalau bahasa Rasulullah di sini kan linutafikum, untuk keturunan kalian lah. Kalau nutfah arti aslinya kan ya nutfah ya. Nutfah itu kan segumpal darah ya. Ya, gumpal darah. Itu berarti keturunan kalian, ya, keturunan kalian. Kemudian yang selanjutnya at-tali ikhtiyaru sahibatil khuluqi waddin, ya. Mengutamakan, memprioritaskan orang yang akhlaknya baik, agamanya baik, ya. Sudahlah, percaya tidak percaya, suka tidak suka, ya. Petunjuk agama ini seperti ini. Ya. Kadang orang yang terlihat itu cantik ya, gagah, kaya, ya, luar biasa perlente. Ya. Itu nyaman dipandang mata, ya, nyaman nggak? Lihat orang cantik nyaman. Tapi begitu bergaul, berinteraksi beberapa saat, ternyata itu tidak ada artinya sama sekali. Karena kata-katanya itu lebih tajam daripada pedang, ya. Dan ucapannya lebih menyakitkan daripada tombak, ya. Wow, luar biasa, ya kan? Sekalipun cantik, akhirnya berubah, ya. Lebih baik yang biasa-biasa saja, tapi lemah lembut, ya, akhlaknya baik, yang menyejukkan, kan seperti itu. Kalau idealnya ya yang cantik, yang soleha, yang itu idealnya jelas pasti, ya pasti semuanya menginginkan seperti itu. Nah, maka lihat di dalam hadis Rasulullah kan, ya, di dalam hadis disebutkan lima liha, linasabiha, kemudian lidiniha. Rasulullah terakhir baru menyebutkan lidiniha, tapi pungkasan terakhir langsung disekak. Fadfar lidzatiddin, ya, pilihlah agamanya. Karena nggak ada artinya itu. Nggak ada artinya harta, kecantikan, nggak ada artinya sama sekali. Bisa membuat semuanya jadi berantakan. Dalam hadis lain lagi juga Rasulullah mengingatkan, la tuzawwijun nisaa li husnihinna
fa'asa husnuhunna ayyurdihinna. Jangan menikahi wanita karena semata-mata kecantikannya. Karena suatu saat kecantikannya itu akan merendahkanmu. Dia akan tampil sebagai wanita yang bisa merendahkan kamu. Coba bayangkan, setiap hari ngurusi make up ya, uangnya tidak cukup, protes sama suaminya, nggak bisa menuhi, dimaki-maki suaminya. Kamu suami macam apa kamu? Sakit gak? Sakit. Di mana sakitnya? Ya, hakada. Nah, jadi hakada. Tidak punya tidak punya apa? Rasa bersyukur ya, susah ya. Hakada. La tuzawwijun nisa li husnihinna fa'asa husnuhunna ayyurdihinna wa la tuzawwijun nisaa ya li nasabihinna. Nah, jangan nikahi wanita karena nasabnya, keturunannya. Keturunanmu hebat. Nah, karena barangkali keturunannya itu akan membuat kalian menjadi orang-orang yang dizolimi ya. Dizolimi. Bayangkan, yang kaya istrinya, yang hebat istrinya, suaminya biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Dizolimi suaminya. Dianggap tidak berharga. Gak ada wibawa ya kan? Tapi maka dari itu pilihan yang paling utama adalah agama ya. Agama. Lihatlah agama dulu, baru kecantikannya gitu maksudnya ya. Baru yang lainnya. Kalau lihat kecantikannya, sisanya nggak dilihat ya musibah itu. Pasti musibah. Ya. Lihat banyak orang cantik di pinggir jalan kan? Ya kan? Banyak. Tapi apa kalian bisa yakin dia orang baik? Nggak bisa. Nggak bisa meyakinkan. Ya, bisa jadi dia sebagai pembunuh kalian. Subhanallah ya. Apalagi di internet mau cari seperti apa ada. Subhanallah ya. Jadi pilih prioritas yang agama. Nah, maka memilih agama itu tidak mungkin di lingkungan yang tidak beragama. Ya kan? Kalian baik, tapi pilihnya nyarinya di pinggir jalan, ya nggak akan dapat. Ya, dapat cantiknya aja, nggak dapat agamanya. Kalian baik, agamanya baik, tahu tentang agama, carilah dan tanyalah kepada orang-orang yang tahu agama. Pasti dia akan menunjukkan sesuai dengan harapan kalian. Gak mungkin akan tunjukkan, cari di jalan aja. Gak mungkin, tidak mungkin. Pasti dicarikan terbaik buat kalian, gitu kan? Faham kata? Ikhtiar sahibatul khuluq wad din. Faham kata? Summa. Baik, berapa menit lagi? 5 menit. Baik. Summa yalihi, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memilih pasangan. Hadza huwa amrun muhim. Ini masalah yang terpenting ya. Jadi jangan kemudian dalam proses memilihnya kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Fahakada. Nah, tidak boleh. Termasuk juga obsesi tadi ya. Obsesi tadi, cita-cita yang mungkin tidak bagus, tidak baik ya. Oh, kalau saya punya istri yang kaya kan saya bisa membangun usaha yang besar. Usaha. Apa artinya usaha? Enggak ada artinya sebetulnya ya. Kalau tidak punya cita-cita yang lebih baik lagi. Dasar yang pertama karena agamanya, karena ingin membangun rumah tangga Islami. Hakada. Insyaallah usaha, rizki dan yang sebagainya insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang terpenting adalah berkahnya, bukan banyaknya. Nah, al-qalilu ma'al barakah khairun minal katsir bidunil barakah. Sedikit membawa berkah itu jauh lebih baik ya daripada banyak tidak ada berkahnya sama sekali. Fahkata. Ini hal yang pertama, poin pertama terkait dengan tanggung jawab sebelum menikah ya. Tanggung jawab sebelum menikah ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya tanggung jawab setelah menikah. Bukan berarti kalian hadir di sini besok sudah menikah ya. Enggak ya. Tapi besok insya Allah kita bahas tema tentang itu. Ada, saya kira cukup sampai di sini. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.